Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Amin. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Bertepatan dengan Hari Santri. Jadi semuanya belajar di rumah, di sekolah kita istighosah. Masih dengan saya Ustadzah Yuni. Kali ini kita akan belajar matematika. Masih bab 2 faktor dan kelipatan, pembelajaran 2 dalam KD 3.5 menjelaskan bilangan prima. Silahkan disiapkan buku paket jelajah matematika, buku tulis, serta alat tulis kalian. Sudah? Jika sudah, kita awali dengan doa belajar bersama-sama. Ustadzah pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma aftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Baiklah, kita mulai anak-anakku. Hari ini kita sudah sampai pada bilangan prima. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang faktor dan kelipatan, di mana untuk mencari faktor suatu bilangan itu menggunakan tabel faktor. Sedangkan untuk mencari kelipatan suatu bilangan kita menggunakan hasil kali atau kelipatannya. Apa itu bilangan prima? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perhatikan bilangan berikut. Bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 91, dan 97. Bilangan-bilangan itu yang termasuk bilangan prima. Nah, coba sekarang kalian tuliskan faktor-faktor dari masing-masing bilangan. Misalkan bilangan 2. Faktor bilangan 2 itu adalah 1 dan 2. Kenapa? Karena 1 kali 2 itu sama dengan 2. Tidak ada faktor yang lain lagi. Bilangan yang kedua adalah bilangan 3. Faktor bilangan 3, 1 dan 3. Faktor dari 5, 1 dan 5. Dan seterusnya. Faktor dari 7 nanti itu adalah 1 dan 7. Bilangan-bilangan tersebut hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya tadi bilangan 5 hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi bilangan itu sendiri, yaitu 5. Bilangan seperti ini disebut bilangan prima. Kalau begitu, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri.
Sedangkan bilangan-bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor disebut bilangan komposit. Jadi kalau yang mempunyai 2 faktor itu bilangan prima, sedangkan yang lebih dari 2 itu disebut bilangan komposit. Yang perlu diingat adalah bilangan 1 tidak termasuk bilangan prima ataupun komposit. Dan bilangan 2 adalah satu-satunya bilangan prima genap. Jadi bilangan prima itu berupa bilangan ganjil, kecuali bilangan 2. Dan bilangan 2 itu adalah bilangan prima yang terkecil. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Langkah untuk mencari faktor prima suatu bilangan. Yang pertama, bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Yang kedua, ulangi langkah pertama jika memungkinkan. Dan yang terakhir, jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan bilangan prima yang lain, 3, 5, 7, dan seterusnya. Inilah bilangan-bilangan prima, sama seperti yang ada pada slide kedua tadi. Mudah bukan? Iya, matematika itu mudah dan menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana mencari faktorisasi prima? Untuk mencari faktorisasi prima, kita menggunakan pohon faktor supaya lebih mudah. Contoh, carilah bentuk faktorisasi bilangan 12 menggunakan pohon faktor. Jadi kita buat dulu pohon faktor. Bilangan 12. 12 dibagi, langkah pertama tadi membagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, dibagi 3. Karena 12 merupakan bilangan genap, itu bisa dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 6 juga bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, sekarang 3, apakah masih bisa dibagi lagi? Jika tidak bisa dibagi, berarti sudah berhenti di situ. Jadi, faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Artinya, karena 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2. Satunya, 3-nya 1 kali. Jadi, 2 pangkat 2 kali 3. Supaya lebih paham, saya kasih contoh satu lagi. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 18 menggunakan pohon faktor. Jadi 18 bilangan 18. 18 bilangan genap bisa dibagi 2. 18 dibagi 2, 9. 9 tidak bisa dibagi 2, Ustazah. Kalau tidak bisa dibagi 2, coba bilangan prima berikutnya adalah 3. Yang harus kalian ingat, apakah 9 termasuk kelipatan dari 3? Oke. Iya, berarti 9 bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Apakah 3 masih bisa dibagi lagi? Jika tidak, berarti sudah berhenti sampai di situ. Maka faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Disederhanakan menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2 kali. 2 kali 3 pangkat 2. Itu pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini, Ustazah kasih tugas ada pada buku paket kalian Jelajah Matematika. Yang pertama yaitu pada halaman 56 untuk KD 4.5 ya. Ayo berlatih 2.10. Yang kedua KD 3.5 ada pada halaman 61. Ayo berlatih 2.12. Tugas tersebut bisa langsung dikerjakan di buku paket bagi yang punya dan yang beli. Jika tidak punya, silahkan ditulis di buku tulis. Oke.
Nah, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.